Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita berjumpa kembali dalam seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Terpujilah nama Tuhan atas waktu dan kesempatan yang baik yang diberikan pada saat ini. Dan di studio Gema Pengharapan sudah hadir narasumber kita. Di sebelah kiri ada Bapak Elvin Tobing. Shalom pemirsa yang dimuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan luar biasa. Dan kita di sebelah kanan sudah ada Pak Adri Kaunan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Pak Adri? Luar biasa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita undang Bapak Elvin Tobing memimpin dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami undang kehadiran-Mu Tuhan. Bila mana kami membicarakan akan keberadaan-Mu sebagai Allah pencipta kami melalui kehidupan Ayub. Biarlah pemikiran dan kata-kata kami Engkau kuasai Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pengertian yang benar. Dan ini boleh menjadi kuasa juga bagi kami di dalam melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, pendalaman Alkitab kita pada hari ini adalah berjudul tanpa alasan. Kutuk tanpa alasan. Biasanya kalau kita bisa di Alkitab, tapi pada saat ini tema yang sangat menarik, kutuk tanpa alasan. Mungkin sebagai pembuka, Bapak Adri Kaunan membahas. Saya memperoleh satu puzzle atau teka-teki. Ada angka 6 di depan saya dan teman saya menceritakan bahwa angka itu menurut saya adalah 6. Tetapi teman saya di sebelah saya mengatakan angka itu 9. Mana yang benar? Jadi memang di dunia ini ada dua persepsi yang kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Pelajaran kita saat ini adalah masalah persepsi. Yang satu, yang kelompok Elifas mengatakan mereka adalah orang yang benar menurut pemikiran mereka. Yang satu, yang dihadapkan kepada judge mereka adalah Ayub yang saleh, jujur, dan setia kepada Allah. Inilah pelajaran yang akan kita kupas tentang dua persepsi dan dua-duanya membuat kesimpulan padahal mereka adalah hasil ciptaan dari Allah yang begitu agung dan luar biasa. Itu Pak Sutumyan pendahuluannya. Baik, luar biasa pendahuluan kita. Ya, Saudara Elvin. Ya. Sementara Elifas, ya kita lihat perasaan Ayub ya pada saat itu, kita tahu bagaimana kondisinya pada saat itu. Datang Elifas mulai berbicara tentang apa? Penyebab penderitaan Ayub. Wah ini ya. Bagaimana Saudara Elvin bisa menambahkan ini? Baik. Kita tahu Elifas ini adalah sahabat Ayub. Ya. Pada waktu Ayub menderita, dia datang, dia diam, dia ikut berkabung, dia tidak berkata apa-apa. Tapi setelah Ayub berbicara, ternyata sudah punya banyak yang mau dia sampaikan kepada Ayub. Ya, itulah yang mau kita bahas satu minggu ini kan. Ya, jadi dia sudah punya banyak pemikiran yang mau dia lontarkan, mau dia serang kepada Ayub. Judul kita tanpa alasan, tanda tanya. Ini ya, tanda tanya. Bisa multi interpretasi terhadap pertanyaan judul kita ini. Apakah ada yang diberikan tanpa alasan? Bisa jadi ke situ ya, arahnya ya. Lalu kutuk itu semua pasti ada alasan. Ini bisa berbagai macam interpretasinya ya. Jadi inilah yang kita mau pelajari, bagaimana
pendapat Elifas sebagai sahabat Ayub, terutama ada banyak sahabat Ayub, tapi kita fokus kepada Elifas satu minggu ini. Dan akhirnya kita akan mendapati di pelajaran Ayub banyak pertanyaan-pertanyaan yang besar yang kita bisa yang menjadi perenungan bagi kita, mulai dari konsep teologi, mulai dari konsep penderitaan, ya, ada filosofi, lalu yang disebut iman itu sebenarnya seperti apa sih, gitu ya? Iman itu sebenarnya seperti apa? Lalu bagaimana keadaan orang yang hidup? Lalu kalau dia setelah mati, bagaimana keadaan orang mati? Banyak sekali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar yang kita bisa dapati dari pelajaran Ayub. Tetapi kalau kita lihat di pelajaran ini, ada satu kabar baik. Ya, menurut pandangan Elifas itu bahwa pasti ada kesalahan Ayub. Ya, nanti kita akan selidikin gitu ya. Pasti ada, tapi saya buka sedikit. Pastilah ada kesalahan Ayub, tapi dia nggak langsung buka memang. Ya, nggak langsung buka. Kamu salah apa Ayub? Enggak. Tapi dia punya kecurigaan, pasti ada salahmu Ayub, makanya kamu begini. Tetapi ada kabar baik di Mazmur 119 ayat 65 sampai 72, terutama di ayat 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, ini lagi konsep penderitaan kan, konsep pencobaan. Ternyata kalau aku menderita, kalau di si penulis Mazmur dikatakan itu baik bagiku. Dari penderitaan itulah aku belajar siapa Allah. Dari penderitaan itu aku belajar apa ketetapan. Kalau ketetapan apa rule, apa patokan-patokan standar hidup Allah. Dari situ ya. Dan bahkan lagi dikatakan di sini pencobaan itu dapat menjadi berkat yang terselubung. Amin. Menjadi berkat yang terselubung. Di satu sisi Elifas sudah punya kecurigaan, Ayub itu punya kesalahan, tapi di satu sisi konsep pencobaan itu jangan, nggak semudah itu loh. Karena kadang-kadang Tuhan punya cara melalui penderitaan. Tuhan punya cara, dia akan memberitahu ke kamu ada berkat terselubung yang saya mau kasih ke kamu. Jadi dengan penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami, ada satu rencana di balik itu ya. Iya. Ada satu yang mungkin lebih baik yang akan kita dapatkan setelah kita mengalami penderitaan itu. Mungkin Pak Adri bisa menambahkan. Oke, peristiwa Ayub dan kita saat ini berbeda. Ya. Ayub belum memahami bahwa akan ada pencobaan yang akan menimpa dia. Ya. Namun karena secondary opinion dari Elifas membuat dia sadar dan bertahan bahwa dia tidak melakukan sesuatu. Namun tadi Pak Sitome yang katakan apa tips pengalaman Ayub terhadap kehidupan kita saat ini. Tentunya berbeda jauh. Ya. Kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Pak Tobing tadi bahwa pelajaran tentang Ayub ini mengandung teologi yang tinggi. Artinya bahwa dengan kita mempelajari peraturan-peraturan firman Allah, maka kita mulai meninggalkan sikap dan habit yang negatif. Dan selalu mengikuti rule yang benar tentang pekabaran dari firman Tuhan. Sehingga pada saat kita jatuh di dalam kehidupan yang kita tidak pikirkan, maka resolusi Allah menjadi bagian kita. Keselamatan dan bangkit kembali, Yesus datang, kita akan ke surga. Karena kita sudah tahu bahwa kita sementara dan akan menghadapi hal-hal yang akan menimpa kita. Nah, apa yang menjadi formula kita? Satu hal adalah kelesuhan rohani ini kita balikan dengan apa? Cara pandang kita terhadap pencobaan itu dibuat sebaik mungkin dengan cara mengalahkan hal-hal itu dengan firman Allah, perlengkapan rohani. Baik, luar biasa ya pembahasan kita pada saat ini. Artinya dalam perjalanan kehidupan ke depan ini, ya kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Sebagaimana Ayub ya, dia hidupnya berbahagia, sukacita, tapi tiba-tiba datang hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi artinya iman percaya kita tetap teguh. Ya. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam
Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang, dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra, supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Nah, kapankah orang yang tidak berdosa lenyap? Ini pertanyaan yang menarik ini, Pak Adli. Ya. Kapankah orang yang tidak berdosa lenyap? Memang di sini dikatakan di dalam buku Ayub pasal 2 ayat 11, saya akan bacakan bahwa ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifaz dan Bildad dan Sua. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ya, pelajaran di sini adalah saya akan bacakan. Sulit dibayangkan seseorang mendatangi seorang yang sedang menghadapi apa yang dialami Ayub dan mengatakan, intinya
baiklah, Anda memang pantas untuk itu. Karena Allah itu adil dan hanya orang yang jahat yang menderita seperti ini. Saya bayangkan bahwa mereka ini membanggakan diri. Bahwa mereka sama-sama kaya, Elifas kaya, dua temannya juga kaya, Ayub juga kaya. Jadi mereka anggap ini biasa. Kok kenapa tiba-tiba mereka bertiga tidak memperoleh masalah yang seperti dihadapi oleh Ayub? Dan itulah yang menjadi fondasi negatif poin untuk mereka serang Ayub. Padahal di dalam ayat atau pasal pertama, Elifas dan CS-nya ini tidak dianggap orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan beberapa poin positif lainnya. Mereka tidak sadari itu. Dan inilah yang menjadi poin bagi kita saat ini adalah berbahaya kita menganggap orang lain itu memperoleh sesuatu, padahal kita tidak mengenal sesuatu itu atau Allah sendiri ada di dalam kehidupan kita, sekitar kita. Nah, itulah yang menarik di sini, Pak. Kapankah orang yang tidak berdosa lenyap? Karena mereka tidak mengenal akan Allah sebagai sumber dari kehidupan yang kekal. Grupnya Elifas ini, Pak. Ya, luar biasa, menarik sekali ya. Apa yang disampaikan oleh pelajaran kita pada saat ini, kapankah orang yang tidak berdosa itu lenyap? Mungkin Saudara Elvin Tobing bisa menambahkan itu. Ini sebenarnya ungkapan sindiran. Amin. Sindiran, ya, nyindir ya. Ya, artinya mereka kan sahabatnya, mereka sangat tahu kehidupan Ayub. Tapi ternyata kok begini, gitu ya. Kok begini, lalu ya dibilang, emang kapan sih orang yang tidak berdosa itu lenyap? Artinya ya kalau kamu nggak berdosa, Ayub nggak mungkin begini. Itu kan sebenarnya ungkapan di balik sini ya. Pelajaran yang mau kita ambil, salah satu selain yang diterangkan tadi ya, Elifas tidak memahami sesungguhnya teologi mengenai penderitaan. Dia ya teologi penderitaan. Kedua, seandainya pun benar, ya seandainya pun benar Ayub karena berdosa, ya seandainya pun benar. Permasalahannya adalah kalau di pelajaran kita hari ini, Elifas tidak punya sensitivitas kepekaan terhadap perasaan Ayub. Amin. Ayub lagi menderita, ya Ayub lagi menderita, tapi dibombardir dengan sindiran-sindiran mulai yang halus ya. Kalau nanti di Ayub 4 itu kan diawali halus itu, ya mula-mula halus. Selanjutnya mulai tajam-tajam itu sindirannya kepada Ayub. Itu isunya. Jadi mungkin nanti kita perdalam lagi sensitivitas kepekaan kita, bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah atau di samping teman kita yang lagi punya kesusahan itu, saya kira. Seharusnya ketika teman kita, saudara-saudara kita sedang menderita, kita punya itu tadi ya, kepekaan gitu ya, bukan malah wah ya dia mengalami penyakit ini pasti ada sesuatu. Ya, nah ini ya langsung kita menghakimi dia. Ya. Padahal belum tentu pasti itu seperti itu. Jangan kita terlalu cepat mengambil memutuskan sesuatu. Di apa sebetulnya? Dia 8 kan dia katakan ya, orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Betul. Artinya dia sudah dia sindir halus lah si Ayub ya. Kalau dia tua, dia bajak kejahatan, dia tabur kesusahan, ya dia pasti menuai. Ya kamu pasti pernah membajak sesuatu yang gak baik, makanya kamu menuai sekarang itu loh. Iya betul. Ya, kalaupun benar sekali lagi, kalaupun benar Ayub punya kesalahan, ya kepekaan terhadap orang yang lagi menderita, Elifas nggak punya. Itu saya kira pelajaran hari ini. Seharusnya Elifas menjadi penghibur ya. Ya, harusnya jadi penghibur. Lebih terobati penderitaannya. Baik, nah sekarang manusia dan penciptanya. Ini menarik ini, manusia dan penciptanya. Mungkin Saudara Elvin Tobing bisa membahas ini. Baik. Kalau kita lihat di pelajaran hari Selasa itu kan dasarnya di Ayub 4 ayat 12 sampai 21. Ya, betul. Ya, Ayub 4. Di Ayub 4 ayat 1 sampai 11 itu pembukaan. Dia sudah kasih pembukaan mengenai doktrin-doktrin ya, sikap Allah, sifat dan tabiat Allah. Ya. Dia sudah buka itu semua. Kalau di pelajaran kita dikatakan ya sebenarnya Elifas dia nggak lagi mencari penghargaan atau pujian apapun dari itu, tapi dia katakan sebenarnya mudah bagi Ayub untuk menjadi terang. Artinya apa? Toh selama ini Ayub adalah umat yang diberkati.
Ya kan? Kalau dia ngomong apapun gampang orang mengikutinya. Karena apa? Dia diberkati. Ya. Tapi sekarang mudahkah bagi Ayub untuk membicarakan, oh Tuhanku adalah yang begini-begini. Alah, kamu aja sedang terkutuk, kamu aja lagi sakit menderita begini. Mudahkah? Itu satu pertanyaannya ya. Itu satu. Lalu di ayat 17 argumentasi apa yang diberikan? Saya senang membaca ayat 17. Dikatakan, mungkinkah seorang manusia tadi benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Ayub, kamu nggak bisa ngelak lagi. Ya. Pasti ada salahmu, kamu nggak bisa ngelak lagi. Apa mungkin, ya? Apa mungkin seseorang bisa benar di hadapan Allah? Kamu nggak mungkin. Buktinya ini, kalaupun kamu selama ini orang tahu diberkati sepertinya, tapi ini kenyataan. Kamu sekarang dikutuk, gitu ya. Lalu pelajaran kita dikatakan gini, ditambahkan lagi, Elifas mengatakan dia mendapat hayal malam itu. Dia ceritakanlah hayalnya begini-begini. Pelajaran kita mengatakan seolah-olah kedengarannya benar. Teologi yang disampaikan si Elifas itu kedengarannya benar. Tetapi apa? Di lain pihak dikatakan sebenarnya kata-kata Elifas, apa yang dia sampaikan ya, menurut dia yang dia dapat hayal malam itu terlalu menghakimi. Ya, terlalu dia sederhanakan, ya, terlalu dia sederhanakan penderitaan yang dialami Ayub itu. Pastilah karena begini, seolah-olah dianggap hukum kayak hukum eksakta saja. Itu yang disampaikan oleh di pelajaran kita ini. Bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya? Tidak sesederhana itu. Karena kamu menderita pasti kamu karena berdosa. Nggak sesederhana itu. Baik, luar biasa ini pembahasan dari Alvin Tobing. Mungkin Pak Adri bisa menambahkan. Oke, shalom para pemirsa. Saya hanya ingin memberikan satu pemahaman sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi ada konsep sinergi di sini. 1 tambah 1 sama dengan 3. Sebenarnya Elifas ini seolah-olah membela Allah. Tetapi dia tidak memahami tentang siapa Allah yang benar itu. Ya. Yang kedua, Ayub memahami Allah tetapi dia tidak mengetahui kenapa penderitaan ini ada di dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita ambil konsep modeling yang kedua, sinergi. Kehidupan kita zaman saat ini adalah uncertainty, tidak menentu. Nah, resolusinya adalah sederhana. Kita selalu giat menyelidiki firman Allah, berdoa dan pasrah saja kepada Allah. Itu resolusi utama. Kalau grupnya Elifas mencoba memahami tentang Allah yang benar, tetapi Allah yang benar itu mereka tidak tahu. Itu teologi yang miring, ya, yang salah. Ayub memahami teologi yang benar, Allah pencipta kita atau dia, tetapi dia tidak memahami kenapa dia memperoleh atau menghadapi masalah yang luar biasa, sufferingnya, penderitaannya. Ini tambahan yang sederhana dan mudah dimengerti. Ya, luar biasa ya. Jadi jangan menggunakan rasional kita seperti Elifas ya. Pak, menggunakan nalar kita ya. Nalar kita. Tapi kita harus mari datang kepada Tuhan. Amin. Elifas pakai doktrin loh Pak Situmyang. Ya kan dia katakan seolah-olah Allah itu adil loh ya. Amin. Kalau jahat pasti akan dapat kutukan. Hukum karma. Kedengarannya benar gitu ya. Kedengarannya benar gitu. Semakin menarik pembahasan kita. Dan ini ada juga pembahasan kita sangat menarik ini. Orang bodoh berakal. Ya, mungkin Pak Adri bisa membahas ini. Oke, saya tidak mengangkat kata bodoh di sini, tetapi saya ingin lihat ada beberapa ayat yang memantulkan perasaan-perasaan yang diungkapkan dalam Ayub pasal 5. Mazmur 37 ayat 10. Dikatakan kutuk tanpa alasan tidak apa? Kena. Yang terakhir, Ibrani pasal 12 ayat 5, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini besar di sini. Artinya bahwa kata bodoh ini akan terjadi bila mana kita tidak menyelidiki akan siapa Allah, bagaimana Allah itu dipelajari, kapan itu, dan sebagainya. Dengan demikian, itu yang disebut dengan bodoh. Tetapi orang yang berakar, saya bedakan di sini adalah orang yang benar-benar menyadari buruknya kehidupan ini dan ingin mencari resolusi, dan jawabannya hanya datang di kaki Yesus. Itu dibuktikan dengan Lukas 1 ayat 52.
Allah meninggikan orang-orang yang rendah. Rendah dalam arti semua hal. Kalau Anda ingin mencari Allah, ya kosongkan hati Anda. Mental block Anda dibuang jauh-jauh, Pak Tobing, Pak Sutomiang. Itulah salah satu contoh yang sederhana. Kita bodoh dan merasa benar-benar bodoh dan hanya Allah sumber kekuatan kita. Elifas ini setengah-setengah bodoh dan mau sok pinter menggurui si Ayub, padahal Ayub ini orang yang luar biasa. Dikatakan orang yang apa? Setia. Setiap hari bergumul berdoa dengan Allah. Saya pikir inilah yang membedakan antara orang yang bodoh benar dan orang yang bodoh-bodohin untuk supaya dia diangkat sementara dipuji oleh Ayub secara manusia berdosa. Baik sekali ya. Mungkin saudara Elvin Tobing bisa menambahkan. Iya. Bagus sekali keterangan Pak Adri tadi. Tambahan sedikit di pasal 5 ini. Ya. Teguran Elifas ya. Kita katakanlah teguran ya. Kalau menurut saya sebenarnya mereka bukan mau menghibur di sini. Malah mau mojok-mojokin Ayub sebenarnya. Di ayat 1 dikatakan berserulah. Coba, adakah orang yang menjawab engkau? Ya. Lalu dia pakai pengalaman pribadinya. Sebenarnya dia itu mau nyindir Ayub. Dia pakai pengalaman pribadi di ayat 3. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar. Jadi maksudnya ya, pengalaman pribadi dia dulu itu, dia mau pakai, Ayub, bukan baru kali ini saya lihat orang bodoh. Kamu termasuk yang bodoh. Dan kebodohanmu semakin berakar gitu ya. Aku sendiri pernah lihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediaman. Artinya apa? Udahlah, tinggalkanlah gitu ya. Tinggalkanlah. Kamu gak usah ngaku-ngaku, ya kan? Gak usah ngaku-ngaku. Jadi ini sebuah ini sahabat yang diharapkan menghibur tapi bukan menghibur. Jadi malah kayak memaksa, kayak mengintimidasi. Ngaku aja lah Ayub, sepertinya begitu gitu loh. Ngaku aja lah Ayub. Kamu biarpun berkabung, kamu begini, kalau nggak mengaku kamu udahlah nggak akan pergi nih kutukan. Kalau kita bahasakan secara manusia seperti itu gitu. Itu yang ya. Dan itu mungkin kata-kata itu sering kita dengar ya. Sering. Sampaikan oleh seseorang. Sering. Ya, menganggap yang benar tapi orang lain itu oleh karena inilah ya dampak dari kelakuannya itu, inilah hasilnya. Ya. Jadi sering kita menjawab seperti itu ya. Betul. Padahal sebaiknya tidak seperti itu. Ya. Harus membangunkan apa? Kerohaniannya. Ya. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu, di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu.
dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Nah, ini sangat menarik juga ini. Terburu-buru menyimpulkan. Iya. Ya, jangan terlalu buru-buru ya. Analisis dulu ya. Mungkin gimana ini Saudara Elvin Tobing? Iya. Jadi ini kembali ya lanjutan dari perangkuman dari sikap teman-temannya si Ayub. Dalam hal ini si Elifas ya. Dalam ini Elifas. Banyak dari apa yang dikatakan Elifas kepada Ayub itu benar-benar. Apalagi kan banyak doktrin yang di Allah itu adil. Kalau kamu membajak kejahatan, kamu akan menuai yang kejahatan juga. Ya, banyak yang dikatakan benar. Tetapi poinnya katanya bukan masalah apa yang diucapkan. Masalahnya terletak pada konteks saat dia mengucapkan. Kalau di beberapa konteks komunikasi mungkin bukan hanya konten yang penting, ya, artinya bukan yang penting saya menyampaikan yang benar, bukan hanya itu, tetapi konteksnya, timingnya tepat enggak, saat itu kondisi psikis orang yang menerima teguran itu tepat enggak, gitu ya. Bahkan dikasih begini ya, di kalimat kita diberikan kepada kita, dunia kita adalah dunia yang rumit, tempat yang rumit. Apa yang dimaksud tempat yang rumit? Tidak mudah bagi kita langsung menyimpulkan kalau kamu punya harta banyak, sehat-sehat, kelihatan selalu, pasti karena kamu diberkati. Enggak mudah, tidak semudah itu. Ada satu kutipan dari Ellen White mengatakan gini, tidak ada kebenaran yang diajarkan Alkitab lebih tenang daripada bahwa apa yang kita lakukan adalah akibat dari apa adanya kita. Amin. Ya, kebanyakan dari pengalaman hidup adalah hasil dari pikiran dan perbuatan kita sendiri. Ini kutipan Ellen White. Selaras lo dengan yang dinyatakan Elifas, selaras lo. Ya, kalau kamu menabur kejahatan, membaca kejahatan, ya kamu tuai seperti ini. Tapi pertanyaannya, misalnya Pak Situmeang lagi menghadapi kesusahan, lalu tiba-tiba saya datang bawa kutipan Ellen White ini, saya katakan kepada Pak Situmeang, ya, bahwa pengalaman apa yang kita hadapi sekarang itu adalah hasil dari pikiran-pikiran dan dari perbuatan kita masa lalu. Secara konten benar, ya, secara konten benar. Tapi pertanyaannya, tepatkah itu saya sampaikan kepada Pastiman dalam kondisi seperti itu? Itu dulu yang boleh saya sampaikan di pelajaran hari Kamis ini. Ya, baik sekali Pak Elvin Tobing ya. Bagaimana kita supaya jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, apalagi ini sudah menyangkut kehidupan seseorang. Gimana menambahkan Pak Adri? Jadi ini saya aplikasi untuk zaman kita saat ini ada 3 poin. Yang pertama adalah level atas, tingkat atas. Hamba-hamba Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan. Materi yang kita harus pelajari saat ini adalah bagaimana bukan menghakimi hamba Tuhan yang lain yang kena masalah seperti Ayub, tetapi mari kita lihat kata firman Allah. Berbahagia
Itu solusi yang pertama. Yang kedua adalah middle atau orang-orang yang menengah vs menengah. Bahasa yang kita ucapkan adalah bukan menghakimi seperti dikatakan Matius 7 ayat 1 dan 2 lagi. Tetapi hey sahabat, mari kita bersama-sama percaya di dalam firman Tuhan ada resolusi. Dan yang ketiga yang apor-apor ini, yang under-under ini, yang bawah-bawah. Orang yang membutuhkan makanan dan orang yang membutuhkan satu resolusi, biarlah kita buat bahasa-bahasa yang courtesy, bahasa-bahasa yang bersahabat. Inilah yang mungkin yang lebih luar biasa daripada kita menggunakan ayat-ayat yang keras di sini. Kalau kita lihat Matius 7 ayat 1, Roma 2 ayat 1, 1 Korintus 4 ayat 5 adalah bahasa-bahasa yang menjebak dan bukan membawa orang ini ke Kristus, tetapi membawa mereka ke murtad. Ini hati-hati juga Pak ya. Jadi seperti Rasul Paulus katakan, kalau orang yang sudah level apor-apor itu, biarlah kita berikan makanan yang keras-keras ya. Pak Tobing bahas itu yang lihat kondisi lah. Contohnya openingnya, contents-nya, closing-nya. Kita bisa lihat. Kalau dengan Pak Situmeang atau dengan hamba Tuhan yang mungkin 30 tahun dia melayani ya, bahasanya kita coba robah sedikit, yang agak keras-keras sedikit. Tapi yang baru datang pada Tuhan, yang mungkin baru setahun bertobat, baru bertumbuh, bahasa-bahasa yang kita pilih adalah pila-pila. Bahasa-bahasa yang negatif kita buang dan bahasa-bahasa yang positif kita angkat. Mulai hari ini para pemirsa. Karena ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Untung ada Elifas. Kalau tidak ada Elifas, maka banyak rasio-rasio yang bisa kita pertahankan. Padahal itu sudah Sudah salah. Menuju jalan yang tidak benar. Itu Pak Situmeang. Sedikit lagi Pak Wilbert ya. Jadi apa yang dilakukan Elifas ini justru gambaran yang banyak kita lakukan. Ya. Kita sering terlalu mudah mengambil posisi seolah-olah kita lah Allah itu. Ya langsung menjudge, menyimpulkan. Lalu kedua, pada saat orang menghadapi masalah, bukan ceramah yang dibutuhkan. Ya. Sama kayak seorang anak kita lari, dia jatuh luka. Saya pernah lihat begitu di gereja kita, anaknya jatuh luka. Apa yang dilakukan orang tuanya? Bukannya lukanya disembuhkan atau dibereskan. Rasain. Mama sudah bilang tadi, jangan lari-lari, begini. Nantilah dulu ceramahnya. Ya, nantilah dulu ceramahnya, sembuhkan dulu lukanya, kita hibur dulu gitu ya. Jangan terus buru-buru menceramahi, nantilah dulu. Bukan khotbah yang dibutuhkan pada waktu orang menghadapi masalah. Tapi tindakan kita membantu dia keluar dari permasalahan itu. Itu pelajaran dari Elifas ini, saya kira. Kita sering begitu. Ya. Merasionalisasi bahkan kita pakai kutipan-kutipan supaya lebih meyakinkan lagi. Ayat Alkitab bawa supaya lebih kuat, roh nubuat bawa lagi. Ya kan, kita kutip sebanyak-banyaknya. Tapi apakah itu dibutuhkan saat itu? Nantilah dulu ceramahnya. Itu saya kira. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan. Amin. Sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Dan kita tiba pada kesimpulan dari tema kita pada hari ini, kutuk tanpa alasan. Ya. Mungkin Pak Adri bisa memberikan kesimpulan. Oke, kesimpulan yang sederhana dan berdasarkan kata Yesus. Di dalam buku Matius 23 ayat 23, Yesus katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli kitab. Saya tidak katakan Taurat di sini ya. Hai para hamba Tuhan yang luar biasa. Dan orang-orang Farisi ya, saya tidak tekankan Farisi dulu, tapi Farisi modern. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Kata tetapi ini yang berat, penuh tanggung jawab Pak Situmorang dan Pak Situmeang serta Pak Tobing. Dikatakan bahwa keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi saya garis bawahi untuk momen di dunia yang modern ini adalah nomor satu adalah belas kasihan. Bukan saya mendiskreditkan yang lain, tetapi kalau orang yang jatuh seperti kata Pak Tobing tadi, memang resolusinya bukan tobat, rasain lu. Tetapi mari kita gendong dia seperti pelajaran kita masa lalu. Seorang Samaria yang baik hati. Resolusi adalah the most important. Yang sangat urgent buat orang-orang yang hidup melarat secara rohani.
yang bodoh tidak mengetahui secara rohani. Resolusi itu yang harus kita angkat untuk dunia yang sementara melarat saat ini. Bukan kita tidak mengatakan Elifas itu salah, tetapi bahasa-bahasa yang luar biasa adalah bahasa belas kasihan. Itu Pak Situmea. Baik, luar biasa sekali. Saudara Elvin bisa membuat satu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Allah kita Allah yang sangat adil. Amin. Ya. Yang alur pikirnya juga sangat teratur. Ya, alur pikirnya sangat teratur. Tapi hati-hati. Jangan kita sekali-kali berani-beraninya menempatkan diri kita di posisi Allah. Ya, jangan berani-berani menempatkan diri kita di posisi Allah. Kalau mau menempatkan diri, tempatkanlah diri kita di teman kita yang lagi susah. Pada seandainya kita menempatkan diri kita di posisi teman kita yang lagi susah itu, yang lagi mengalami masalah itu, apakah kita juga akan senang dengan segala macam judgement, kesimpulan-kesimpulan yang terlalu mudah, sedangkan kita sendiri pun kita tidak tahu latar belakang mengapa kita mengalami itu, gitu kan? Tempatkanlah diri kita di teman kita yang mengalami kesusahan itu. Pada saat itu kita akan merasakan bahwa kita perlu kembali kepada Allah, karena banyak rahasia yang kita tidak tahu dari Allah. Yang kita tahu hanyalah Allah itu adil. Kapan itu keadilannya itu akan dilakukan? Ada kalanya Allah langsung menghukum sebuah kesalahan. Tapi ada kalanya kita tidak tahu kapan Tuhan hukum. Dia biarkan. Bahkan ditunggu sampai Yesus datang nanti. Saya kira itu yang boleh kita simpulkan. Jangan mudah mengatakan bahwa penderitaanmu pasti karena kutukan. Jangan mudah. Terima kasih. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, sangat menarik pembahasan kita pada saat ini. Poin pentingnya adalah ketika saudara kita, teman kita mengalami suatu duka cita, penderitaan, janganlah kita langsung menjudge dia bahwa penyakit atau derita ini oleh karena dosa yang kamu lakukan. Tapi marilah kita datang kepadanya, kita berempati kepadanya, dan kita bersama-sama mendoakan dia untuk menghibur dia, agar kiranya penderitaan itu bukan semakin berat, tapi semakin ringan. Kita bawa bersama-sama kepada siapa? Kepada Tuhan sebagai pencipta yang memberikan kehidupan dan yang memberikan perhatiannya kepada setiap umat manusia. Pemirsa, kita akan akhiri, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Adri Kauno. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pelajaran tentang Ayub dan kawan-kawan Elifas menjadi satu pelajaran berharga bagi kami saat ini untuk selalu mengandalkan kuasa Allah, bukan cara pandang kami sebagai manusia berdosa. Berkati para pemirsa yang sudah melihat atau mendengar kata-kata dari buku Ayub pasal 2 dan 3 dan 4 akan membuat komitmen untuk merubah kehidupan cara pandang mereka terhadap sesama, tetapi melihat kepada Allah sebagai pencipta kami semua. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin.